Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya. Jumpa kembali dengan saya, ya kan. Kemarin kita mengenal nih, ya kan, ada aplikasi atau sebuah tools untuk membuat DBMS, yaitu akses. Dan kita minggu kemarin mengenal yaitu MySQL. Dan sekarang kita mengenal DB2. Nah, DB2 itu apa sih? DB2 itu tools atau software yang digunakan untuk membangun database management system atau basis data. Nah, basis data yang kemarin sebelum UTS kita praktekkan menggunakan yang namanya akses. Jadi minggu besok kita praktek akses lagi. Nah, ini pengenalan dulu aja. Nah, kita masuk nih. Relation Database Management System atau RDBS itu mempunyai tujuan, ya kan? Nah, dari sini dengan DB2 tuh tujuannya apa sih? Nah, agar mahasiswa dapat mengetahui perkembangan DB2. Jadi ingat-ingat loh ya, database itu ada beberapa. Kalian boleh menggunakan DB2, kalian boleh menggunakan MySQL kemarin, kalian boleh menggunakan Access. Tapi materi yang kita bahas di SKS ini itu adalah akses yang akan kita praktekkan. Tapi tidak salahnya kita mengenal jenis-jenis DBMS. Nah, salah satunya yang kita bahas malam ini adalah DB2. Nah, kemarin kita sudah bahas MySQL. Nah, lalu kenapa sih kita belajar DB2? Padahal mata kuliah kita kan basis data mengajarnya menjurusnya ke akses. Nah, yang kedua tuh agar mahasiswa dapat menjelaskan sebuah objek atau tabel dan utilitas yang terdapat pada DB2. Jadi kita dapat mengetahui nih objek yang ada di DB2 itu seperti apa sih? Kok kenapa kita belajar di DB2? Nah, nanti biar tahu bedanya DB2 dengan akses. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui perkembangan Oracle. Jadi DB2 itu punyanya Oracle. Nah, ini loh. Oracle tuh lebih bagus kalau menurut saya daripada kalian pakai Access maupun MySQL. Jadi Oracle ini lebih bagus. Makanya kita perlu belajar DB2 atau setidaknya kita mengenal yang namanya DB2. Nah, jadi di DB2 ini agar kita dapat membedakan perintah SQL dengan SQL plus. Nah, jadi beda nanti perintahnya. Nah, pengenalan DB2. Apakah DB2 itu? Ya kan? DB2 merupakan sebuah relation database, ya kan, dari manajemen sistem atau RDBMS yang memungkinkan pemakai melakukan create, update, dan kontrol. Jadi, saya ulangi lagi, DB2 adalah sebuah relational database management system atau dapat disingkat dengan RDBMS yang memungkinkan, ya kan, pemakainya melakukan create atau create tabel, update tabel, dan mengontrol terhadap basis data. Ya. Ntar ini ada yang masuk lagi, tak terimanya Mbak Serina sama Mas Muhammad Ali, ya. Silakan gabung. Ya. Jadi saya ulangi lagi, DB2 adalah sebuah relation database dengan manajemen sistem yang memungkinkan pemakainya melakukan create, update, dan kontrol terhadap sebuah basis data. Ya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan struktur query language. Kita nggak pakai bahasa SQL. Nah, di DB2 ini didesain untuk memperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis berskala kecil maupun besar. Jadi DB2 itu juga cocok sih untuk memanajemen informasi, ya kan, yang dibutuhkan dalam bisnis berskala kecil maupun besar. Nah, DB2 ini
dapat dijalankan pada bermacam-macam platform, ya kan, termasuk sistem mainframe seperti MFC atau ISA, FM, FSE, sistem Mindred seperti OS 400, AIC, dan sistem yang berkaitan dengan Unix lainnya. Nah, entah kalian mau pakai Linux, Windows, atau OS 2, ya ini bisa digunakan untuk DB2. Nah, di DB2 ya, data diatur oleh DB2 database server ya, yang dapat diakses dan dimanipulasi oleh aplikasi pada PC yang berjalan dalam sistem operasi terkenal seperti OS 2, DOS, Windows, Linux, dan aplikasi yang dikembangkan untuk Unix version dari IBM, HP, dan Sun. Jadi DB2 ya bisa digunakan di Windows, Linux, dan lain sebagainya. Kan gitu. Lalu aplikasi tersebut digunakan untuk menunjang sebuah klien dan server ya, yang akan ditambahkan di masa yang akan datang. Lalu DB2 merupakan suatu sistem terbuka selain untuk klien dan platform yang disediakan oleh IBM. Jadi DB2 itu oleh IBM, dibuat oleh IBM. Atau semua basis data yang ada di dalam DB2 ya dapat diakses dari beberapa produk yang menunjang protokol distribution relation arsitektur atau DRDA. Nah, hal ini ya kan bertujuan agar mengurangi kebutuhan komponen tambahan gateway yang mahal. Jadi agar memperkecil pengeluaran. Nah, di IBM juga menyediakan sebuah fasilitas untuk mengakses RDDBMS. Ya. Nah, aplikasinya disebut dengan apa? DDCS. Distributed Database Connection Service. Nah, selain fungsi manajemen data DB, ya, DB2 juga memiliki alat yang mengizinkan pemakai membuat bermacam-macam aplikasi untuk mengakses dan bekerja dengan data. Nah, ini cuma pengenalan aja. Memang sebenarnya lebih susah DB2, cuma DB2 ini lebih keamanannya dijamin. Nah, dibandingkan kalian menggunakan MySQL. Nah, nanti ada bedanya. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri itu perkembangan dari basis data IBM, karena DB2 itu dari IBM. Nah, di situ dia pertama tahun 70-an, ya kan, dari sistem riset IBM yang menyusun sebuah teknologi relasional atau hubungan. Nah, tahun di 80-an dia buat lagi nih produk relation DB untuk VM, VSE, MFS, AS400, dan OS2. Dan riset selanjutnya menggunakan SQL language, performance, dan distributed, ya kan. Tahun 90-an, nah itu diubah lagi, nah, sehingga sekarang menjadi DB2. Wow. Alasan kenapa sih DB2 ini banyak digunakan? Jadi DB2 ini dia memenuhi kebutuhan bisnis untuk sebuah aplikasi baru. Lalu, ini yang kedua, scalable across. Nah, apa sih scalable across? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Hmm?
Apa? Scalable itu apa? Scalable across itu apa sih? Scalable across. Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Ada, Pak. Scalable across. Sego goreng, nasi liwet. Malah sego goreng ini. Ada. Lapar, Pak. Goreng lah. Jadi DB2 yang paling terkenal nanti kita menggunakan yang namanya Oracle 9i, Oracle 9i ya, atau Oracle. Nah, apa sih arti dari scalable across? Nah, ada yang tahu? Enggak, Pak. Masa nggak ada yang tahu? Nggak tahu. Ayo scalable atau skalibilitas namanya. Scalable itu skalibilitas. Apa sih kemampuan untuk meningkatkan Lalu yang ketiga, itu menawarkan sebuah open hardware dan sistem terintegration. Lalu yang keempat, integration tools dan usability assessment. Nah, di DB2 ini ya, ini bisa dibaca nih. Terlalu banyak kan? Nah. Untuk strukturnya bisa dilihat loh. Kita langsung aja ke strukturnya dari DB2. DB2 subsistem, nah, di dalamnya ada database, ya kan? Ada tabel space 1, tabel 2, nah, tabel 1, tabel 2. Nah, dia di dalam tabel itu ada tabel lagi, ya kan? Di dalam tabel 1 itu ada 2 indeks. Indeks itu apa sih? Indeks adalah kuncinya nanti yang digunakan untuk menghubungkan sebuah tabel. Nah, semua tabel ini yang ada di sini itu dimasukkan ke dalam storage group. Nah, jadi intinya hampir sama dengan menggunakan SQL kemarin di DB2. Nah, memang agak susah sih di DB2 dibandingkan SQL. Karena saya juga belum mahir untuk bermain di Oracle. Nah, ini. Jadi perintah-perintah Oracle ya, ini cuma pengenalan saja. Saya juga belum pernah membuat database dengan Oracle. Nah, jadi ada pilih select, hampir mirip dengan perintah SQL. Ada perintah select, ya kan? Ada perintah insert, update, delete, dan merge, ya kan? Atau digunakan untuk data manipulation language. Nah, ini kan insert, update, delete kan termasuk data manipulation language atau DML. Kemarin kita bahas di
SQL. Lalu ada create, alter, drop, rename, transcat. Kalau kalian mau membuat tabel, kalian nggak bisa kemarin kalau diakses kan enak, kalian create, pilih tabel, terus pilih fill. Nah, tapi kalau kalian nanti pakai Oracle, kalian harus mengetikkan perintah ini. Oh, kalian mau membuat sebuah tabel nih, harus perintah create. Ya kan? Oh, saya mau menghapus sih, pakainya drop. Oh, saya mau mengubah nih, pakainya rename. Nah, kayak tersebut itu disebut dengan DDL atau Data Definition Language. Lalu ada bahasa Transaction Control. Nah, ini bedanya di SQL. Kalau di SQL tidak ada Transaction Control. Di sini ada commit, rollback, dan save point. Dan Data Control Language. Gimana? Apa? Pak, L Kenapa? itu enggak yang many to many itu, Pak. Bukan. Many to many itu. Berarti MySQL-nya belum, Pak. Oh, Sudah. MySQL-nya belum? Udah toh. Sing di bukan many to many itu Many to many itu ERD. Penjualan yang urutan penjualan itu ndaan Pak kemarin. Yang ini loh, ntar tak bukakan dulu. ya kemarin itu yang bagan-bagan yang penjualan. Oh, berarti yang SQL belum? Oh, berarti yang tadi pagi. Saya ingatnya tadi pagi. Oh iya. Ya. Ini tak kembali lagi udah tak kembali lagi dulu aja. Ntar. Yang ini belum ya? Yang ini belum. Yang ini sudah atau belum? Oh, tak kira sudah. Berarti saya ingatnya Udah kelas pagi. Udah kan? Nah, ini udah. Sampai sini udah toh. Sudah itu. Nah, iya benar. Karena saya tadi lihat videonya sedikit sudah. Berarti benar ini SQL sudah. Berarti masuk DB2 benar. Kemarin sudah masuk program. Lah iya. Pakai aplikasi kayak. Iya benar. Sudah berarti Pak. Sudah. Ya makanya kan kayaknya saya udah ngajar. Tak ingat-ingat lah. Perintahnya memang hampir sama. Ya, lihat Pak. nih kan. Lanjut aja Pak. Ya, yang tadi. lihat. Ini perintah Oracle nih. Oracle itu ada data retrieve, ya kan, menggunakan select. Lalu data management language atau DML itu ada insert, update, delete, merge. Lalu ada data defining language atau DDL itu pakai perintah create, alter, drop, rename, dan transcat. Lalu ada data transition control, itu ada commit, rollback, dan save point. Dan ada data control language menggunakan clean dan revoke. Nah, kalau di dalam SQL dia menggunakan dua bentuk bahasa. Nah, ini tak screen lagi. Nah, jadi lebih kompleks pakai pakai DB2. Lihat di MySQL itu ada dua, DDL sama DML. Jadi lebih kompleks menggunakan Oracle, makanya keamanannya lebih bagus. Nah, tapi saya belum pernah coba untuk membuat pakai Oracle. Ini cuma wawasan saja. Nanti kalian pilih saja yang bisa kalian pelajari mana, pelajari lagi aja. Nah, terus kembangkan, siapa tahu nanti jadi programmer hebat. Nah, sampai sini ditanyakan dulu? Nggak ada ya, bingung toh? Nah. Bingung ya, Pak? Iya memang. Banget, Pak. Yang ini untuk pengenalan saja. Nah, ini untuk pengenalan saja. Karena ini milik Oracle. Jadi SQL Plus ini dia tuh milik programnya Oracle. Nah, nanti kalian lihat-lihat Oracle tuh kayak apa sih? Nah, karena saya juga belum pernah mainan Oracle.
Nah, ini cuma untuk wawasan saja. Jadi database itu ada beberapa ya kan. Kemarin ada pakai MySQL, terus pakai Access, dan sekarang pakai SQL Plus atau Oracle. Nah, SQL Plus itu Oracle. Nanti kalian coba. Nah, sampai sini ada tanyakan? Banyak, Pak. Gimana? Enak pakai Access toh? Gampang akses Mau toh? tanya, Ya, silakan. Ya, ini nanti durasinya berapa jam? Apanya? Ini mau selesai kok. Tadi kan Durasinya berapa jam nanti? 40 menit toh, habis ini selesai. Yang penting absen dulu ya. Saya cek dulu absensinya ya. Saya cek dulu ntar. Tak cek dulu absensinya. Ya Pak, coba Pak. Kalau udah masuk tak akhiri aja. kalau setelah matkul nggak bisa, tak Pak? Apanya? Mas, selesai terus baru absen gitu gimana Pak? Nggak bisa. Ini di sini harus Ini masuk otomatis ya Pak? otomatis. Ini tak cek dulu karena kan harus 30 menit. Ini yang sudah masuk itu Mbak Tasya Kurnia. Dia sudah dari tadi 1859, Mbak Eza, Mbak Ipung, ya kan, Mbak Rizka, Mbak Eza, Mbak Ipung, Mbak Tasya. Ini masih 4 orang nih. Mbak Tasya, Mbak Rika, Mbak Eza, Mbak Ipung. Oh Pak, yang lainnya kayaknya itu Pak, yang lain nggak kakek. Tadi ada Mas Muhammad Ali masuk ke sini kok. Kelihatannya belum masuk ke Siakat loh. Ya, di sini di Zoom itu ada Mas Muhammad Ali. Mas Muhammad Ali kelihatannya belum masuk ke Siakat. Ya toh? Mas Muhammad Ali belum masuk ke Siakat. Silakan masuk Siakat dulu, nih tak share dulu nih. Mas Muhammad Ali silahkan masuk ke Siakat dulu, ya kan? Ini belum terekam. Terus Mas Afif Mukarram juga belum ada. Mas Afif Mukarram. Nah, ini Mbak Lida baru masuk. Baru masuk di Siakat, Mbak Lida. Mas Ahli Mukarram. Terus Mas Ali belum. Yuk, mohon teman-temannya dikasih tahu untuk masuk ke Siakat dulu nih. Absensinya belum pada masuk loh. Halo, tes. Tes. Ya Pak. Tolong dikasih tahu dulu suruh masuk ke Siakat sesuai jadwalnya. Ini absensinya Mas Muhammad Ali Safi'i belum, Mas Afif Mukarram belum, Mas Muhammad Is Mustofar belum. Yang lain tak cocokkan udah. Bapak mau nanya, Ya silakan. kalau Ini Mas Muhammad Ali udah masuk nih. video yang diupload itu bisa dilihat nggak sih? Bisa Ada dilihat. berapa yang lihat gitu Pak? Iya bisa lihat. Ini udah ada orang 1, 2, 3 berapa nih? Bentar. Udah orang 9. Di sini absensinya di Zoom tuh ada 9 orang, tapi di Siakatnya yang masih masuk 8 kurang 1. Mas Muhammad Is belum masuk loh ini. Mas Muhammad Is silakan masuk ke Siakat. Nah, ini udah masuk. Tinggal kurang 1 nih, Mas Afif Mukarram. Mas Afif Mukarram belum login nih. Bos, merapat, Bos. Udah semua. Udah tak cek udah semua. Ya, ada tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Ini absensinya udah masuk semua. Kalau nggak ada saya selesaikan. Saya akhiri nanti untuk DB2. Untuk DB2 nanti tak share salah satu. Silakan nanti di share semuanya untuk bahan review aja. Karena apa? Kita kan belajar basis data, tapi kita juga harus mengenal database yang lain. Memang kita fokusnya ke akses, tapi tidak salahnya kita
ya sedikitlah tahu tentang database yang ada. Jadi nanti kalau ditanya database-nya apa aja ya, saya pakainya Access selain itu nggak tahu. Jangan. Nah, oh saya tahu nih ada DB2 namanya Oracle tapi saya belum pernah nyoba. Nah, sebenarnya kan tahu. Terus ada MySQL. Nah, kalian bisa menjelaskan. Nah, nanti habis ini tak share, silakan dibaca ya. Udah, dan tanyakan enggak ada ya? Iya, Pak. Oke, enggak ada, saya akhiri. Nah, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kerja yang nyata-nyata aja. Oke. Malam ini tuh, Bu.
Yang